Salam kerahiman. Hari ini 17 Juni kita akan baca dari 836. Itu tentang doanya Suster Faustina kepada hati Yesus yang Maha Rahim. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut yang kemarin ya. 836. O Yesus yang amat manis, yang telah berkenan mengizinkan aku yang papa ini memperoleh pengetahuan tentang kerahiman-Mu yang tak terselami. O Yesus yang amat manis, yang dengan murah hati meminta agar aku berbicara tentang kerahiman-Mu yang tak dapat dipahami ke seluruh dunia. Hari ini aku mengambil dengan tanganku kedua berkas sinar yang memancar dari hati-Mu yang Maha Rahim, yakni darah dan air. Kedua berkas itu kupancarkan ke seluruh muka bumi, supaya setiap jiwa mengalami kerahiman-Mu dan sesudahnya meluhurkannya tanpa henti sepanjang segala masa. O Yesus yang amat manis, dalam kebaikan-Mu yang tak dapat dipahami, Engkau telah berkenan menyatukan hatiku yang malang dengan hati-Mu yang Maha Rahim. Maka dengan hati-Mu sendiri aku memuliakan Allah, Bapa kita, melebihi semua jiwa yang sudah memuliakan Dia sebelumnya. Ini juga doanya Suster Faustina ya. Dia bersyukur, Yesus, Engkau berkenan mengizinkan aku yang papa ini memperoleh pengetahuan tentang kerahiman-Mu yang tak terselami. Kerahiman Tuhan itu ada yang bisa kita ngerti, tapi ada juga yang nggak bisa ngerti karena dia kerahimannya yang sampai tak terselami terus ke dalam ya. Sehingga dibutuhkan kesiapan, relasi, kontemplasi, permenungan sampai kita bisa sungguh-sungguh tahu. Dan di sini Faustina berterima kasih karena Tuhan mengizinkan Faustina untuk bisa mengerti pengetahuan, diberi pengetahuan tentang kerahiman Tuhan yang tidak terselami. Di situ Faustina juga katakan, Yesus minta agar aku berbicara tentang kerahimannya yang tak dapat dipahami ke seluruh dunia. Bayangin ya, waktu itu tahun 1930-an, masih sangat sederhana bagaimana cara berkomunikasi. Mungkin teleponnya pun masih pakai diputer-puter atau seperti apa ya, saya belum bisa bayangin juga. Tapi Yesus sudah kasih tugas kepada Suster Faustina untuk berbicara tentang kerahimannya ke seluruh dunia. Bukan skop kecil, tapi sampai ke ujung dunia. Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina? Dikatakan dia mengambil kedua sinar yang dipancarkan oleh hati Yesus yang Maha Rahim ya. Dia katakan dia mengambil dua berkas sinar yang dari hati Yesus itu dipancarkan ke seluruh bumi. Jadi dia berimajinasi
beriman, percaya, Yesus, kedua sinar yang keluar dari hatimu yang Maha Rahim, aku ambil, aku bawa, aku pancarkan ke seluruh dunia. Jadi dia menjadi mediator, menjadi alat. Itu pun berlaku buat kita semua. Dengan kita melihat gambar Yesus yang Maha Rahim, Yesus yang mengeluarkan dua sinar, sinar merah dan sinar pucat, kehidupan baru dan penghapusan dosa, menyucikan kita semua. Sinar itu bukan hanya kita yang nikmati, tapi biar melalui kita sebagai mediator, sinar itu bisa tembus kemanapun kita ada. Jadi kita jadi perantara membawa sinar itu, memberi kehidupan yang baru, memberi pengampunan, memberi kesucian ke orang lain. Ya, itu yang Suster Faustina lakukan. Dia ambil semua sinar-sinar dan ku pancarkan ke seluruh muka bumi. Supaya ada tujuannya. 1. Supaya setiap jiwa mengalami kerahiman Tuhan. Kalau saya bayangkan yang gampang, sinar itu saya anggap anggap air lah ya, air yang banyak. Saya bawa, dan supaya orang-orang itu mengalami kerahiman Tuhan, maka air ini harus saya siram. Orang itu harus merasakan air tersebut, merasakan kerahiman Tuhan tersebut. Ya. Supaya setiap orang mengalami kerahimannya, dan kalau sudah mengalami kasih Tuhan, otomatis dia suka nggak suka dia akan memuliakan Tuhan. Pernah ada yang tanya sama saya juga ya, kok Ibu Esther bisa mendalami devosi kerahiman? Saya bilang saya juga jawabnya susah ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa. Tapi itulah jalan yang sudah Tuhan pimpin. Saya juga mengalami jatuh bangun di dalam komunitas khususnya ya. Saya bertumbuh di dalam komunitas. Komunitas itu awalnya di support. Tapi pernah satu saat di stop. Nggak boleh lagi ada katanya gitu. Tapi melalui peristiwa demi peristiwa, saya sampai ditanya sama teman kalau ketemu ya sama ada orang lingkungan atau orang paroki, Esther, komunitas Lumen masih ada? Saya bilang masih. Dia kayak surprise, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan setiap pertanyaan itu, bukan saya pikir, waduh, dulu harusnya jangan bikin, tapi enggak. Sampai saat ini dengan segala jatuh bangun, saya bilang sama suami saya, aneh ya, saya nggak pernah satu kali pun menyesal. Saya selalu bersuka cita. Saya nggak pernah nyesel dengan adanya komunitas ini. Ya kadang ada yang musuhin, kadang ada yang cerita yang kurang bagus, ada yang bilang sesat bahkan. Ya tapi syukurlah saya alami sukacita. Jadi pengalaman sukacita itu nggak bisa ditahan. Bahkan nanti ya kita baca di diary, sukacita itu nggak bisa ditahan sampai akhirnya meluap sendiri. Kalau nggak meluap tuh kayak bom meledak, nggak bisa kalau nggak bercerita, bersaksi, menceritakan, ya mewartakan. Itu yang saya alami. Sehingga di sini dikatakan Suster Faustina bilang 2 sinar itu diambil, dia lemparkan ke seluruh dunia supaya semua orang itu mengalami, dan kalau sudah mengalami otomatis sesudahnya mereka akan meluhurkan kerahiman Tuhan tanpa henti. Contoh kalau di Alkitab cerita Sakeus, semua sudah tahu ya. Sakeus orang pendek, dia pengen tahu siapa itu Yesus. Jadi waktu dia dengar Yesus mau lewat, dia cepet-cepet lari-lari berusaha melihat Yesus itu yang kayak apa. Tapi karena badan dia pendek, maka dia punya ide, dia nggak putus asa, dia nggak menyesal, aduh Tuhan saya pendek, enggak. Dia berusaha, dia mencari pohon, dia lihat dari atas pohon sehingga dia tahu Yesus itu yang seperti apa. Jadi perlu perjuangan, perlu semangat, perlu aktivitas. Kalau kita mau mencari sesuatu, nggak bisa hanya tanya, tunggu ya. Dan di situ Yesus bilang, turun, aku akan tinggal di rumahmu. Terjadi komunikasi, kan nggak mungkin
disuruh turun, Yesusnya hadap ke yang lain, Sakius turun. Enggak, saya pikir dia pasti, Yesus melihat Sakius, mengundang, mengajak, dan sinar matanya Yesus itu sinar mata yang friendly, yang mengasihi, yang memperhatikan, yang sayang ya. Sehingga Sakius turun dan dia penuh sukacita karena Yesus mau ke rumahnya. Nah, sukacita itu dia mengalami kerahiman Tuhan, betapa dia yang menurut dia berdosa, kok Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Ada sukacita yang meluap sampai akhirnya dia bilang, saya akan bagi harta saya. Kalau ada orang yang pernah saya tipu, saya akan ganti beberapa kali lipat. Dan Tuhan bilang ada keselamatan di rumah ini. Itu salah satu contoh. Kalau sudah dapat jamahan Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan, pasti dia akan meluhurkan kerahiman Tuhan. Ya, dipertegas lagi cerita tadi, cerita Sakius. Di ayat ke-8 dikatakan, setengah dari milikku akan kuberikan untuk orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Sebab Anak Manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu aja ceritanya. Kita akan masuk ke doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Engkau telah berkenan menyatukan hatiku yang malang dengan hati-Mu yang maha rahim. Maka dengan hati-Mu sendiri, aku memuliakan Allah Bapa kita, melebihi semua jiwa yang sudah memuliakan Dia sebelumnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Itu pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Itu pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Itu pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan
Tuhan yang